sebegitu pentingnya ya dok. Kalau sampai diagnosis bisa tertegakkan kan kita juga bisa tahu plan yang akan kita lakukan ya. Iya. Untuk pasien-pasien yang belum bergejala atau nggak ada keluhan, ya sebaiknya melakukan pemeriksaan laboratorium melalui medical check up secara berkala. Halo Sobat Serut, selamat datang di podcast Kosan Serut episode 9 dengan saya Dr. Meta sebagai host pada pagi hari ini. Podcast ini adalah podcast di mana tempat kita membahas berbagai topik kesehatan dan juga di dunia medis. Pada episode kita kali ini kita akan membahas salah satu bidang yang mungkin belum banyak dikenal, yaitu patologi klinik. Untuk itu kita sudah kedatangan nih narasumber yang luar biasa, seorang dokter spesialis klinik patologi yang dapat membantu kita memahami lebih lanjut tentang apa itu patologi klinik dan bagaimana perannya dalam mendiagnosis berbagai penyakit. Langsung saja tanpa berlama-lama ya semua, kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Dr. Prima Indah Siridian, Magister Kedokteran Spesialis Patologi Klinik. Selamat datang dokter di podcast kami. Apa kabar dok? Baik. Alhamdulillah. Makasih ya dok sudah berkenan untuk datang pada pagi hari ini. Iya, sama-sama. Iya. Langsung saja ya dok, mengenai patologi klinik. Sebelum berbicara lebih dalam, mungkin boleh dijelaskan dulu nih dok, apa sebenarnya patologi klinik itu dan bagaimana hubungannya dengan dunia medis secara keseluruhan? Baik, saya akan jawab ya pertanyaannya. Patologi klinik itu merupakan pelayanan medis penunjang, tapi tidak hanya untuk sebagai penunjang diagnosis, tapi juga untuk menentukan diagnosis. Kalau zaman dahulu kan penunjang itu lebih ke untuk menunjang diagnosis, kemudian untuk pelaksanaan terapi, kemudian untuk prognosis. Tapi untuk saat ini sudah bisa untuk melakukan diagnosis. Sebegitu pentingnya ya dok. Kalau sampai diagnosis bisa tertegakkan kan kita juga bisa tahu plan yang akan kita lakukan ya. Iya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Serut dok, sudah kita rangkum. Yang pertama, apa sih dok peran dokter spesialis patologi klinik dalam proses diagnosis? Peran dokter spesialis patologi klinis sebenarnya menurut standar profesi dokter spesialis patologi klinik Indonesia itu peran dokter spesialis patologi klinik itu ada 3, yaitu peran medis, peran teknis, dan peran manajerial. Tiganya ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana dokter patologi klinik adalah penanggung jawab laboratorium ya, sehingga dengan adanya ketiga peran ini diharapkan hasil laboratorium yang dikeluarkan itu bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik dok, jadi saya izin tanya ya dok ya, kalau misalnya di rawat inap, misalnya ada berbagai macam hasil pemeriksaan, kalau memang hasilnya agak rancu, pasti akan dikonsulkan langsung ke dokter spesialis patologi kliniknya ya dok? Iya. Sebenarnya kan pada saat sebelum hasil dikeluarkan itu kan kita melihat dulu apakah sesuai dengan klinisnya, kemudian bagaimana dengan riwayatnya, begitu. Jadi seharusnya sih tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan seperti itu. Bisa diceritakan sedikit nggak dok tentang beberapa jenis tes atau pemeriksaan yang dilakukan di bidang patologi klinik? Pemeriksaan yang dilakukan di patologi klinik itu yang pertama ada hematologi. Hematologi itu meliputi HB, kemudian jumlah leukosit, ditunggu leukosit, trombosit, kemudian ada jumlah eritrosit juga, indeks eritrosit, kemudian ada legenda darah, morfologi darah tepi, golongan darah, dan lain-lain. Kemudian ada lagi pemeriksaan kimia klinik. Kimia klinik itu meliputi metabolisme karbohidrat, glukosa, kemudian pemeriksaan hemostasis untuk screening kelainan pembekuan darah, kemudian ada pemeriksaan imunologi, yaitu pemeriksaan antigen-antibodi seperti antibodi HIV, antibodi hepatitis, dan lain-lain, antibodi COVID ya, antigen-antibodi COVID yang dulu sempat banyak sekali jumlah pemeriksaannya. Kemudian ada pemeriksaan urinalisa, kemudian ada pemeriksaan mikrobiologi yang meliputi kultur, pewarnaan gram, terus
pemeriksaan BPA, ada juga pemeriksaan yang lebih canggihnya itu pemeriksaan molekuler, yaitu pemeriksaan PCR ya. Yang dulu kan sebenarnya jarang banget nih, tapi setelah pandemi COVID kan jadi sering banget Banyak orang ya, Dok. dengar PCR gitu kan. Berarti segitu pentingnya ya dok sebetulnya. Jadi dokter spesialis itu bukan hanya melihat klinis tapi juga yang paling utama melihat laboratorium. Lalu ada pertanyaan, mengapa peran patologi klinik sangat penting dalam penanganan pasien meski seringkali tidak tampak langsung? Mungkin pada bingung ya dok ya, kok dokternya cuma satu padahal patologi klinik itu memang berpengaruh banget, tapi DPJP-nya kenapa cuma IPD atau bedah atau apa gitu, mungkin banyak yang bingung. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan, kalau dari standar profesinya itu perannya memang ada 3, yaitu peran medis. Di peran medis itu dokter patologi klinik bisa memberikan saran jenis pemeriksaan apa yang sesuai dengan klinis pasien atau untuk kepentingan klinis, misalnya untuk diagnosis, kemudian untuk deteksi dini, kemudian untuk terapi atau untuk prognosis. Nah, selain itu juga bisa memberikan interpretasi terhadap hasil laboratorium. Kemudian yang kedua adalah peran teknis, di mana dokter patologi klinik itu menjaga bahwa laboratorium telah melakukan praktek laboratorium yang baik, di mana yang meliputi mengawasi, menjamin bahwa semua prosedur dan tahapan-tahapan yang dilakukan di laboratorium seperti analitik dan pasca analitik itu sudah sesuai dengan SOP. Jadi kalau misalnya secara teknik dan manajerial itu jika di lab itu dari samplingnya juga ya dok, lalu untuk pemeriksaannya juga sampai hasil itu keluar juga ya dok ya. Jadi dokter patologi klinik itu di situ juga ya dok, mengatur semuanya. Iya. Yang manajerial itu mengelola semuanya, juga termasuk SDM-nya, tugas-tugasnya, kemudian pengembangan laboratorium itu sendiri. Jadi memang satu kesatuan sih, gitu. Tim ya dok. Di dalam situ ada tim dan dokter yang harus manajerin. Iya, termasuk orangnya, barang-barangnya, jenis-jenis pemeriksaannya. Itu juga ya dok ya. Lalu bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi pekerjaan seorang patologi klinik dalam mendiagnosisnya? Seiring dengan berkembangnya teknologi, ya kita sebagai dokter spesialis patologi klinik juga harus menyesuaikan diri ya. Apabila apalagi seperti yang COVID kemarin itu kan, di mana diagnosisnya adalah PCR, sedangkan dulu kan PCR jarang sekali. Jadi kita juga ya belajar mengupgrade diri, terus mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar untuk bisa melakukan pemeriksaan tersebut sih. Teknologi itu berkembang tergantung apa trennya saat itu ya. Sesuai dengan teknologi, permintaan masyarakat juga seperti apa, kita harus menyesuaikan. Ada tantangan khusus nggak dok yang dihadapi oleh para dokter spesialis patologi klinik nih dalam pekerjaan ini? Mungkin ada contohnya apa? Untuk zaman sekarang ini kan semua orang sudah bisa mengakses informasi ya dengan mudah, segala macam penyakit, pemeriksaan, kemudian juga bisa kalau misalnya hasilnya tidak sesuai juga bisa komplain atau menulis di berita-berita. Nah, jadi kita ya lebih memastikan bahwa hasil yang kita keluarkan valid aja, melakukan semua sesuai dengan prosedur, sesuai dengan good laboratory practice. Ya semoga yang kita lakukan itu sudah sesuai. Apalagi untuk zaman sekarang sudah ada AI ya dok. Jadi semua orang bisa searching dari situ ya. Iya betul. Jadi makin kritis memang ya untuk pasien saat ini. Sebagai penutup ya dok, terakhir apa yang ingin dokter sampaikan kepada pendengar kita tentang pentingnya edukasi mengenai patologi klinik nih di dunia medis? Ada pesan nggak dok? Pesannya sih untuk pelayanan patologi klinik itu kan lebih ke pemeriksaan laboratorium.
untuk pasien-pasien yang belum bergejala atau tak ada keluhan, ya sebaiknya melakukan pemeriksaan laboratorium melalui medical check up secara berkala. Tapi kalau misalnya sudah ada keluhan, sebaiknya berkonsultasi ke dokter dulu, baru nanti dokter kan biasanya akan menyarankan pemeriksaan apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi tidak usah semua diperiksa, dan kalau misalnya pun sudah ada hasilnya bisa konsultasi lagi, nanti kan dokternya menyesuaikan tuh dengan gejala klinisnya, misalnya apa, kemudian tanda fisiknya. Jadi apakah perlu obat ataukah hanya perlu diet atau gimana untuk menata laksana selanjutnya gitu. Karena zaman sekarang pun karena memang tingginya semuanya searching ya dok, teknologi juga sudah maju, jadinya mereka mendiagnosis sendiri nih dokternya ya dok. Diagnosis sendiri. Beli obat juga sendiri kan. Juga suka komplain gitu kan. Gitu sih. Ya, jadi segitu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk menonton episode selanjutnya di Kosan Serut. Terima kasih untuk dokter sudah hadir di Kosan Serut ya dok. Jangan kapok ya dok. Salam sehat Sobat Serut.